Si paling perdana. Kebakaran terjadi di gedung F Universitas Trisakti di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Senin 27 Mei 2024. Kebakaran diduga lantaran terjadinya arus pendek listrik di sebuah bus yang berujung api merambat ke bangunan kampus. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta Pusat, Asri Rizal mengatakan peristiwa kebakaran dilaporkan pada Senin 27 Mei 2024 pukul 11.41 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 5 unit pemadam kebakaran dan 16 personel diterjunkan untuk memadamkan api. Petugas tiba di lokasi kebakaran sekitar pukul 11.51 waktu Indonesia Barat. Proses pemadam berlangsung kurang lebih 1 jam lamanya. Tidak ada korban jiwa maupun luka berat dalam peristiwa kebakaran ini. Selamat malam Indonesia, berita faktual dan terkini hadir menemani istirahat malam Anda di DNP Evening News edisi Senin 27 Mei 2024. Berikut rangkaian fokus utama kami malam ini. PDIP Sumatera Utara sebut Ahok siap maju Pilgub Sumut menjadi penantang Bobi Nasution. Usai dipanggil Presiden Jokowi, Nadiem Makarim menyebut akan membatalkan kenaikan UKT tahun ini. Joko Anwar pamit sementara dalam dunia film horor Indonesia. Peggy Setiawan alias Peggy alias Peron alias Robi Irawan yang merupakan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon pada tahun 2016 tersebut pertama kalinya ditampilkan pada umum pada konferensi pers yang digelar pada beberapa waktu lalu. Beberapa fakta pun ditemukan dalam konferensi pers tersebut. Yang pertama adalah polisi meyakini bahwa Peggy Setiawan alias Peron alias Robi Irawan merupakan orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizky yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Keyakinan polisi berasal dari hasil pemeriksaan kepada para narapidana yang telah divonis menjalani hukuman. Keyakinan polisi juga ditambah dari hasil pemeriksaan orang tua Peggy serta beberapa dokumen yang menguatkan seperti ijazah serta kartu keluarga. Sementara itu, Direktur Direskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa tidak ada satu terpidana yang mengakui Peggy yang ditangkap adalah pelaku pembunuhan. Surawan menduga ada alasan tertentu dari para narapidana tersebut untuk mengakui Peggy adalah pelaku pembunuhan. Salah satu alasannya adalah karena takut. Yang kedua adalah Peggy beberapa kali memberikan gerakan isyarat saat dihadirkan dalam konferensi pers tersebut. Ia terlihat beberapa kali menggelengkan kepalanya saat polisi menyebut peran Peggy mengeksekusi Rizky dan Vina. Setelah polisi rampung memberikan konferensi pers, Peggy langsung mengambil kesempatan untuk ikut berbicara. Ia mengaku seluruh tuduhan yang dilayangkan kepadanya adalah bohong. Petugas kepolisian pun langsung mengamankan Peggy, namun ia tetap bersikukuh meneruskan pembicaraannya. Peggy juga membantah telah melakukan pembunuhan dalam kasus itu. Ia mengaku rela mati jika memang benar pembunuhan tersebut terjadi. Para petugas yang berjaga di mimbar konferensi pers tersebut lantas segera menarik Peggy keluar dari kerumunan wartawan. Selain itu, polisi juga menyebut dari hasil penangkapan Peggy Setiawan alias Peron alias Robi Irawan menunjukkan tidak ada lagi daftar pencarian orang atau DPO dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dua orang yang sebelumnya masuk dalam DPO, yakni Dani dan Andi, dinyatakan gugur. Polisi beralasan bahwa dua orang yang masuk DPO itu hanya keterangan dari para pelaku sebelumnya yang tidak dapat dibuktikan. Selain itu, Surawan juga mengatakan dengan ditangkapnya Peggy Setiawan alias Peron alias Robi Irawan, total pelaku dalam kasus Vina Cirebon berjumlah 9 orang. Polisi memastikan bahwa DPO dari kasus tersebut hanya 1 orang dan telah tertangkap. Sementara itu, pengacara Hotman Paris meminta Presiden Joko Widodo turun tangan atas polemik penangkapan Peggy Setiawan alias Peron dalam kasus pemerkosaan disertai pembunuhan Vina dan Rizky yang terjadi di Cirebon 2016 lalu. Hal itu Hotman sampaikan dalam akun Instagram pribadinya. Hotman menyoroti penangkapan dan penetapan tersangka pada sosok Peggy yang masih dipertanyakan keasliannya. Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon menyebut bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok siap diusung dalam pemilihan kepala daerah Sumut 2024.
Ahok dipersiapkan menjadi penantang menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution. Wali Kota Medan itu digadang-gadang maju berbekal usulan Partai Gerindra. Selain itu, kata Rapidin, PDIP Sumatera Utara membuka peluang kerjasama politik dengan semua partai jelang Pilkada Sumut, meskipun partai berlogo banteng itu memenuhi syarat untuk mengusung sendiri calonnya. Ia menyatakan bahwa semua partai politik termasuk PKS, Gerindra, Golkar, dan PKB akan diterima dengan baik olehnya. Menurutnya, tidak mungkin membangun Sumatera Utara hanya dengan satu partai politik. Rapidin juga menyampaikan bahwa tidak hanya nama Ahok yang masuk ke radar untuk dijagokan pada Pilkada Sumut. PDIP disebut masih mencermati semua toko yang ada karena pendaftaran calon gubernur baru dibuka secara resmi pada Agustus mendatang. Hingga saat ini, semua opsi yang ada termasuk Ahok sedang dipertimbangkan sebab dinamika politik terus berubah setiap harinya. Menurutnya, ada kemungkinan untuk mendukung kandidat yang sedang menjabat seperti Edi Rahmayadi atau figur lainnya seperti Musa Rajasa atau Bang Ijek dan Bobi Nasution. Namun, tidak menutup kemungkinan PDIP akan mengusung kadernya sendiri. Semua peluang ini sedang dihitung untuk kemajuan politik Sumatera Utara. Dari dunia pendidikan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim mengumumkan bahwa pemerintah akan membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal atau di UKT di perguruan tinggi negeri atau PTN untuk tahun ini. Nadiem menyatakan kementerian yang dipimpinnya pun akan mengevaluasi permintaan peningkatan UKT yang diajukan oleh perguruan tinggi negeri. Jadi kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Nadiem pun juga mengatakan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan aspirasi yang diterima dari berbagai pihak yang mengatakan kenaikan UKT di masa depan pun harus sesuai dengan asas keadilan dan kewajaran. Saat ditanya soal kapan kebijakan penundaan UKT itu berlaku, Nadiem tidak memberikan jawaban. Sebelumnya, kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di sejumlah universitas negeri menuai banyak kritik. Beberapa di antara yang menaikkan UKT adalah Universitas Indonesia atau UI, Universitas Gadjah Mada atau UGM, Universitas Brawijaya atau UB, dan Institut Pertanian Bogor atau IPB University. Berdasarkan dengan kenaikan UKT, sejumlah universitas juga turut menaikkan uang pangkal atau iuran pengembangan institusi atau IP. Kenaikan UKT yang terbilang drastis itu membuat sejumlah mahasiswa memilih untuk mundur karena tidak memiliki uang untuk membayar UKT. Saat rapat dengan Komisi 10 DPR RI pada Selasa 21 Mei lalu, Nadiem telah berjanji akan membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal yang dianggap tidak masuk akal. Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri mewacanakan untuk mengganti nomor surat izin mengemudi atau SIM dengan nomor induk kependudukan atau NIK KTP. Selengkapnya bersama Teguh Fadila. Polri akan menggantikan nomor SIM dengan NIK KTP sesuai yang tertera di KTP mulai tahun 2025. Guna mendukung rencana pemerintah dalam menerapkan kebijakan data tunggal menggunakan NIK yang dimiliki oleh setiap penduduk di Indonesia. Direktur Registrasi dan Identifikasi atau Diregiden Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus menegaskan, pergantian nomor SIM menjadi NIK KTP hanya akan dilakukan saat perpanjangan atau pembuatan baru. Bukan berarti masyarakat harus membuat SIM di domisili sesuai KTP. Dia menambahkan, selama memiliki KTP elektronik yang berlaku seumur hidup, masyarakat bebas memilih kantor polisi untuk membuat SIM baru. Teguh Fadilah melaporkan. Gaji pekerja di Indonesia termasuk karyawan swasta akan dikenakan potongan tambahan untuk simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA yang ditekan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024 lalu. Dalam pasal 5 PP TAPERA mengatur setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum diwajibkan menjadi peserta TAPERA. Kemudian, pada pasal 7 dirinci juga jenis pekerja yang wajib menjadi peserta TAPERA tidak hanya PNS atau ASN dan TNI Polri serta BUMN, melainkan termasuk karyawan swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah. Pemerintah memberikan waktu untuk mendaftarkan para pekerjanya kepada Badan Pengelola atau BP TAPERA paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP Nomor 25 Tahun 2020. Artinya, pendaftaran itu harus dilakukan oleh pemberi kerja
Pekerja paling lambat pada tahun 2027 mendatang. Simpanan pekerja dari peserta untuk tapera dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja itu sendiri, sedangkan simpanan peserta pekerja mandiri dibayarkan oleh pekerja mandiri itu sendiri atau si freelancer. Besaran simpanan peserta itu ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji atau upah yang dilaporkan setiap bulan untuk peserta pekerja. Kemudian penghasilan rata-rata setiap bulan dalam 1 tahun takwim sebelumnya dengan batas tertentu untuk peserta pekerja mandiri. Untuk persentase besaran simpanan paling baru ditetapkan dalam pasal 15 PP nomor 21 tahun 2024. Dalam pasal ayat 1 pasal tersebut disebutkan besaran simpanan pemerintah ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Sementara ayat pasal 2 dalam pasal yang sama mengatur tentang besaran simpanan peserta pekerja yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sedangkan untuk peserta pekerja mandiri atau freelancer ditanggung sendiri oleh mereka sebagaimana diatur dalam ayat 3. Dasar perhitungan perkalian besaran simpanan peserta dilaksanakan dengan ketentuan pekerja yang menerima gaji atau upah yang bersumber dari APBN atau APBD diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan berkoordinasi bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Untuk pekerja BUMN dan juga BUMD dan swasta diatur oleh menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Sementara itu untuk pekerja mandiri diatur oleh BP Tapera. Namun dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran simpanannya dihitung dari penghasilan yang dilaporkan. Dalam pasal 20 PP Tapera pun menyebut pemberi kerja wajib menyetorkan simpanan Tapera setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening dana Tapera. Bagi pekerja mandiri atau freelancer juga demikian, setiap tanggal 10. Jika tanggal 10 hari libur, maka simpanan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah hari libur tersebut. Komisi Pemilihan Umum Jakarta meluncurkan maskot mayor setelah tema menyambut Pilkada Serentak 2024. Kevin Manoy melaporkannya untuk Anda. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta memilih Macan Kemayoran alias Mayor untuk menjadi maskot dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada DKJ 2024. Peluncuran maskot Mayor bersamaan dengan peluncuran jingle dan tahapan Pilkada DKJ 2024 yang digelar di Monas Sabtu malam. Maskot Mayor adalah karakter macan yang menggemaskan dengan perpaduan warna kuning serta kumis birunya. Mayor mengenakan baju tikim dan celana pangsi serta kopiah berwarna merah marun khas Betawi bertuliskan KPU DKI Jakarta. Maskot Mayor merupakan rancangan dari seorang warga asal Jatinegara, Jakarta Timur bernama Bambang Gunawan. Bambang mengatakan ia mendesain Macan Kemayoran dengan versi yang lucu agar dapat menarik perhatian pemilih. Sementara untuk jingle Pilkada Jakarta 2024 berjudul Suara Kita Masa Depan Jakarta juga merupakan hasil sayembara KPU DKI. Sebagai informasi, KPU akan menggelar Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota termasuk DKJ. Pemungutan suara Pilkada akan berlangsung 27 November 2024. Jadwal ini tertuang dalam PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Dari Jakarta, Kevin Manoy melaporkan untuk DNP Evening News. Dari hiburan tanah air, Joko Anwar membagikan kabar yang mengejutkan. Melalui Instagram pribadinya, sutradara kenamaan tanah air tersebut mengumumkan pamit dari film horor Indonesia yang telah membesarkan namanya. Meski demikian, Joko Anwar mengatakan bahwa dirinya hanya pamit sementara dari industri film horor Indonesia. Hal ini disampaikan oleh sutradara berusia 48 tahun melalui sebuah tulisan berlatar putih di akun Instagramnya @JokoAnwar. Pamit bentar dari film horor Indonesia ya, tulis Joko Anwar dikutip dari akun Instagram @JokoAnwar pada Sabtu 25 Mei lalu. Namun tidak ada keterangan lebih lanjut yang ditulis oleh sutradara film Siksa Kubur tersebut. Tidak diketahui juga maksud pasti dari alasan Joko Anwar mengumumkan pamit dari film horor Indonesia. Hanya saja, postingan yang dibagikan pada Jumat 24 Mei 2024 tersebut mengejutkan netizen. Banyak netizen Indonesia atau yang juga penggemar film yang menagih kelanjutannya dari karya-karya epik dari bioskop. Tak sedikit juga yang berharap jika sang sutradara bisa segera kembali dengan menghadirkan film terbaru yang selalu ditunggu-tunggu.
Terima kasih Anda masih mendengarkan DMP Evening News, produksi DMP Media Network. Kebakaran cukup besar terjadi di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Dilaporkan ada 4 toko bangunan yang hangus terbakar. Kebakaran itu terjadi ketika pemilik warung bernama Yuni sedang memasak di rumahnya sekitar pukul 10.44 waktu Indonesia bagian Barat. Namun, tiba-tiba gas yang digunakannya bocor dan menyambar ke warung korban yang menjual petasan dan rokok. Usaha api berkobar, warga di sekitar lokasi kejadian langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Awalnya hanya 1 unit mobil damkar yang dikerahkan ke lokasi. Namun, karena api semakin besar, akhirnya 9 unit mobil damkar kembali dikerahkan. Api berhasil dilokalisasikan sekitar pukul 10.55 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pemadaman berakhir sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia bagian Barat. Akibat kebakaran ini, bukan hanya warung milik Yuni yang ludes dilahap si jago merah, melainkan juga ketiga toko lain di sampingnya ikut terbakar. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksa mencapai lebih kurang 200 juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sebanyak 10 orang yang berada di dalam lokasi kejadian berhasil diselamatkan oleh petugas damkar. Gereja Katolik menantikan pengangkatan orang kudus yang baru. Seorang generasi milenial bernama Carlo Acutis akan segera diangkat menjadi santo setelah mujizat yang keduanya disahkan oleh Vatikan. Kevin Manoy mengabarkannya untuk Anda. Seorang remaja Italia kelahiran Inggris yang dijuluki sebagai God's Influencer alias pemengaruh Tuhan karena kemahirannya menggunakan internet untuk mengajarkan ajaran gereja Katolik akan diangkat menjadi santo. Pemuda bernama Carlo Acutis meninggal pada 2006 ketika berusia 15 tahun. Artinya, ia akan menjadi generasi milenial pertama yang diangkat menjadi santo atau orang suci oleh gereja Katolik atau dikanonisasi. Sebelum proses kanonisasi menjadi santo atau santa, biasanya ada setidaknya 2 mujizat yang terjadi berkaitan dengan yang bersangkutan setelah kematian mereka. Baru-baru ini, Paus Fransiskus menghubungkan mujizat kedua terkait Carlo Acutis, yaitu penyembuhan seorang mahasiswa asal Costa Rica di kota Florence, Italia. Valeria Valverde, 21 tahun, mengalami pendarahan otak akibat cedera kepala yang ia alami usai kecelakaan sepeda Juli 2022 lalu. Harapannya untuk bertahan hidup sudah hampir nol. Menurut laporan Vatican News, Ibu Valeria yang bernama Liliana berziarah ke makam Acutis dan berdoa sambil meninggalkan surat dengan harapan agar putrinya sembuh. Pada hari itu juga, Liliana mendapat kabar dari rumah sakit tempat Valeria dirawat bahwa putrinya tiba-tiba kembali bernapas. Sebelumnya, Carlo Acutis telah dibeatifikasi, langkah pertama menjadi orang suci pada 2020 setelah dikaitkan dengan mujizat pertamanya. Saat itu, seorang anak asal Brazil sembuh dari penyakit bawaan yang mempengaruhi pankreasnya. Mujizat kedua terkait Acutis disetujui oleh Paus setelah pertemuan dengan Departemen Pengangkatan Santo di Vatikan. Namun, belum diketahui kapan tanggal pasti Carlo Acutis akan dikanonisasi. Sebagaimana diketahui bahwa Carlo Acutis meninggal dunia di Monza, Italia setelah menderita leukemia. Meski ia lahir di London pada Mei 1991, Acutis menghabiskan sebagian besar dari masa kecilnya di Italia. Tubuhnya dipindahkan ke Assisi setahun setelah kematiannya dan ditampilkan untuk umum bersama dengan barang-barang peninggalannya yang lain. Remaja itu memiliki minat besar terhadap komputer dan dilaporkan belajar secara otodidak untuk membuat kode di usia muda. Selain mendirikan situs untuk paroki dan sekolahnya, ia terkenal karena meluncurkan situs yang mendokumentasikan setiap mujizat Ekaristi yang dilaporkan. Situs tersebut diluncurkan beberapa hari sebelum kematiannya. Setelah ia meninggal, Acutis diberi julukan influencer Tuhan karena amalnya yang berhubungan dengan teknologi dan internet. Saat Acutis dibeatifikasi, Paus Fransiskus mengatakan pemuda itu mengetahui cara menggunakan teknik komunikasi baru untuk mewartakan Injil dan mengkomunikasikan nilai-nilai dan keindahan. Banyak umat Katolik menganggapnya sebagai santo pelindung internet karena telah mendedikasikan dirinya untuk berbicara tentang imannya dan membantu orang lain lewat teknologi modern. Situs yang ia dirikan untuk mendokumentasi mujizat ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan digunakan sebagai materi pameran yang digelar di penjuru dunia. Hidupnya juga dikenang di Inggris ketika pada 2020 Uskup Agung Birmingham mendirikan paroki Beato Carlo Acutis yang mencakup gereja-gereja di wilayah Wolverhampton dan Woburn. Ada pula patung Carlo Acutis di Cardin Grotto, sebuah kuil Katolik Roma di Motherwell, Skotlandia. Kevin Manoy melaporkan untuk DNP Evening News.
Petugas bea cukai Taiwan menjatuhkan denda sebesar 200.000 dolar Taiwan atau lebih dari 99,8 juta kepada seorang wisatawan karena mencoba membawa bekal makanan yang mengandung daging babi. Badan Inspeksi Kesehatan Hewan dan Tumbuhan Taiwan mengatakan wisata tersebut adalah warga negara Indonesia yang datang dari Hong Kong pada tanggal 30 April 2024. Pihaknya mengatakan seekor anjing yang bertugas di bandara Taiwan mengendus kombinasi ayam panggang dan babi. Dilaporkan orang tersebut tidak mampu membayar denda. Saat ini Taiwan memperlakukan denda sebesar 200.000 dolar Taiwan jika ada orang yang membawa daging babi dan produk turunannya dari negara-negara yang terdampak Afrika Swine Fever atau ASF menyusul wabah yang di Cina pada tahun 2018. Denda dinaikkan menjadi 1 juta dolar Taiwan bagi pelaku yang melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya. Penyakit ASF yang sangat menular ini menyerang babi peliharaan dan babi liar serta memiliki tingkat kematian sekitar 80%. Taiwan adalah salah satu dari sedikit negara Asia yang ternaknya belum tertular penyakit ini. Otoritas sensor Cina memblokir sejumlah influencer yang pamer kekayaan. Keputusan ini diambil setelah kampanye demi memerangi aksi pamer kekayaan secara daring diluncurkan. Pada April 2024 lalu, pengawas internet Cina meluncurkan kampanye yang bernama Jelas dan Cerah. Kampanye itu ditujukan untuk menghapus konten-konten yang dianggap tidak dibutuhkan di sosial media. Kemudian lewat kampanye itu, otoritas Cina menegaskan akan bertindak tegas pada influencer yang mengunggah konten yang dianggap vulgar dan sengaja menampilkan gaya hidup mewah serta bergelimang harta. Pemberantasan akun-akun pamer kekayaan sejalan dengan upaya Cina untuk memperketat kendali atas selebriti di media sosial. Sebelum kampanye itu berjalan, pemerintahan Cina kerap mengecam konten pamer uang. Bahkan Presiden Cina Xi Jinping yang menginisiasi program Makmur Bersama memberlakukan denda yang besar bagi sejumlah influencer. Lewat program Makmur Bersama Xi bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di negaranya. Pertunjukan DJ biksu asal Korea Selatan bernama Yong Sung Hong di Singapura menuai kontroversi dan boikot dari organisasi Buddhis Singapura. DJ yang kerap kali manggung mengenakan jubah biksu dan memasukkan mantra-mantra Buddha ke dalam setnya ini dijadwalkan tampil di klub Ritz Singapura pada 19 Juni 2024. Federasi Buddhis Singapura, salah satu organisasi paling terkemuka di Singapura, meminta pertunjukan tersebut dibatalkan dikarenakan melanggar vinaya atau kode etik bagi biksu Buddhis yang dirangkum dalam unggahan pernyataan organisasi tersebut di Facebook. Ini bukan kali pertama pertunjukan DJ Nyunjin Snim menuai kontroversi. Berbagai tokoh Buddha dari Malaysia dan Singapura sebelumnya juga menyerukan boikot atas penampilannya. Presiden Asosiasi Tionghoa Malaysia, Wei Ka-siong, menyatakan pertunjukan yang kontroversial itu sudah melukai perasaan umat Buddhis dan memberikan perspektif yang salah mengenai nilai dan pengajaran agama Buddha. Akibatnya, pertunjukan DJ Nyunjin Snim di Malaysia pada 21 Mei ini dibatalkan. DJ Nyunjin Snim yang memiliki nama asli Jung Sing Ho sangat populer di Korea Selatan dalam beberapa bulan terakhir. Dirangkum dari surat kabar berbahasa Inggris di Korea Selatan, The Korea Herald, melalui CNN Indonesia melaporkan Ordo JG, sekte Buddhis terbesar di Korea Selatan, bahkan memperkerjakan DJ ini untuk menyebarkan ajaran Buddha bagi masyarakat luas, terutama generasi muda. Dari lanjutan final wilayah barat NBA, untuk kali pertama Dallas Mavericks kembali akan berlaga di final NBA setelah kandaskan Minnesota Timberwolves 116-107. Kevin Manoy melaporkannya untuk Anda. Dallas Mavericks unggul 3-0 atas Minnesota Timberwolves usai menang 116-107 dalam game ketiga pada rangkaian babak final NBA wilayah barat yang digelar di American Airlines Center Dallas, Texas Senin ini dan tinggal selangkah lagi menuju final NBA 2024. Luka Doncic dan Kyrie Irving masing-masing mencetak 33 poin dan Dallas melakukan laju yang menentukan pada 5 menit terakhir untuk mengalahkan Minnesota Timberwolves 116-107. Sebaran poin dari Mavericks merata ke banyak pemain, tidak hanya pada Doncic dan Irving yang dijaga ketat oleh dua orang tiap memegang bola. PJ Washington menambahkan 16 angka untuk Mavericks. Derrick Jones Jr. berkontribusi 11 poin. Dari semua pemain yang diturunkan oleh pelatih Mavericks dengan menit bermain yang cukup lama, seluruhnya mencetak poin. Hanya Dante Exum yang tidak mencetak poin karena dia hanya bermain 1 menit. Sementara itu, dari Timberwolves, Anthony Edwards hampir mencetak triple-double dengan 26 poin, 10 assist dan 9 rebound. Mike Conley Jr. menambah 16 angka, Jaden McDaniels 15 poin, Naz Reid 14 poin,
dan Karl Anthony Towns menyumbangkan 14 angka serta 11 rebound dengan akurasi tembakan yang hanya 27,8%. Game keempat yang akan menjadi tiket final NBA bagi Mavericks apabila mereka menang akan kembali digelar di Dallas pada Rabu 29 Mei mendatang. Kevin Manoy melaporkan untuk DNP Evening News. Pernahkah Anda membayangkan seorang anak SD mengajarkan kalkulus kepada mahasiswa dan dosen di universitas? Jose Neroto, seorang siswa yang duduk di kelas 6 SD asal Papua, kini tengah menjadi buah bibir hangat warganet. Diketahui sebelumnya bahwa Jose merupakan salah satu murid dari seorang ahli fisika legendaris yang mengabdi di Papua, yakni Profesor Yohanes Surya. Nama Jose melambung di media sosial usai seorang pengguna TikTok mengunggah sebuah video di mana menampakkan Jose yang mengenakan seragam sekolah dasar atau SD tengah mengajar materi kalkulus di salah satu kelas yang ada di Universitas Cendrawasih, Papua. Di beberapa jeda video menunjukkan bahwa Jose melakukan sesi diskusi dengan mahasiswa di kelas tersebut terkait materi kalkulus. Para dosen dan mahasiswa mengapresiasi kemampuan Jose dalam mengemas materi mata kuliah tersebut yang terbilang sulit dengan caranya yang mudah dimengerti oleh para mahasiswa di sana. Tidak hanya itu, kemampuan anak didikan Profesor Yohanes Surya tersebut juga diberi pujian yang memenuhi kolom komentar di unggahan video viral tersebut. Kemampuannya patut menjadi sebuah inspirasi bagi seluruh anak Indonesia untuk terus menuntut dan meraih ilmu setinggi-tingginya. Berbagai tanaman di sekitar kita dapat dijadikan sebagai obat. Beberapa tanaman dijadikan sebagai obat herbal, salah satunya untuk diabetes. Kevin Manoy mengabarkannya untuk Anda. Tim Edukasi Media Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Dr. Afifa Kawardani, MPD Kedokteran MSI Herbal menjelaskan manfaat beberapa pengobatan diabetes yang bisa dilakukan dengan terapi menggunakan tumbuhan, salah satunya kayu manis. Afifa mengatakan kayu manis yang memiliki kandungan polifenol dan sinamaldehide dapat bekerja mirip insulin dalam tubuh atau insulin mimetic effect. Kayu manis juga memiliki efek antioksidan dan juga anti peradangan. Kayu manis juga dapat menghambat kerja enzim alfa-glukoksidase dalam usus halus yang bertugas memproses glukosa dari makanan. Penghambatan enzim ini dapat menyebabkan absorpsi atau penyerapan glukosa yang tertunda atau kadar glukosa postprandialnya menurun. Tinjauan penelitian lain juga menyebutkan kayu manis memiliki efek sebagai penurun gula darah dan profil lipid darah. Namun, pemakaian jangka panjang dari zat formalin yang terdapat pada kayu manis memiliki efek samping namun tidak terlalu tinggi, sehingga hanya 0,1 mg per kilogram berat badan yang diperbolehkan. Selain kayu manis, kumis kucing juga kerap digunakan untuk pengobatan tradisional di Asia seperti di China, India, dan Malaysia karena ekstraknya dapat menghambat hiperglikemia pada uji terhadap hewan. Kumis kucing memiliki kandungan 50 jenis asam fenolik, 20 jenis flavonoid, dan triterpenoid yang mampu menurunkan kadar glukosa dalam darah. Kandungan ini dapat sebagai agen antiinflamasi dan meregulasi metabolisme lipid. Tanaman lain untuk tambahan pengobatan diabetes adalah daun sambiloto yang mengandung zat aktif senyawa andrografolid yang juga membantu menurunkan glukosa dalam darah. Kandungan ini mengakibatkan terjadinya peningkatan penggunaan glukosa darah sehingga menurunkan kadar glukosa darah. Ekstrak sambiloto dapat dikombinasikan dengan herbal lain maupun obat anti diabetes. Tanaman herbal yang juga cukup populer untuk pengobatan adalah temulawak yang banyak dimanfaatkan sebagai terapi penyakit liver, kulit, dan peradangan. Penelitian yang dilakukan menemukan bahwa baik temulawak maupun senyawa tunggal santorzinol memiliki potensi sebagai antidiabetes dan dapat digunakan sebagai preventif penyakit diabetes mellitus. Afifah menyebut konsumsi ekstrak temulawak di bawah 500 gram per hari tidak menimbulkan efek samping. Afifah mengatakan pengobatan tradisional dan komplementer yang terintegrasi dengan baik dapat meningkatkan hasil kesehatan dengan meningkatkan ketersediaan layanan terutama di tingkat perawatan kesehatan primer. Dari Jakarta, Kevin Manoy melaporkan untuk DNP Evening News. Berita tersebut menjadi akhir perjumpaan kita dalam DNP Evening News edisi Selasa 28 Mei 2024. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami di redaksi online @dmpmedia.my.id. Dapatkan berita-berita faktual dan terkini lainnya
melalui situs kami di news.dmnetwork.my.id. Dengarkan selalu DNP Evening News setiap hari Senin hingga Jumat di kanal podcast kesayangan Anda dan juga di kanal YouTube DNP Media Network. Saya Jordan Gozali dan rekan saya. Dan saya Andika Rizky Rehansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam Indonesia dan sampai jumpa di edisi berikutnya.